ya. Kemudian juga ada yang sampai ketumpang tindih dengan penyakit-penyakit yang lain. Jadi tidak hanya demam berdarah murni, biasanya juga ada penyakit yang menyertai, misalnya ada tipes, ada malaria dan macam-macam. Jadi kita perlu waspada. Padahal demam berdarah ini penyakit yang kalau tidak ada cepat ditangani itu termasuk penyakit yang mematikan kan? Betul, betul, betul. Sudah banyak kasus juga yang kalau mereka tidak penanganan dengan baik, banyak yang juga kasus meninggal dunia ya karena DBD ini ya dok ya. Iya, betul. Oke, oke. Nah dok, ini biasanya nih kalau orang kan biasanya ngelihat oh ada kalau kena DBD biasanya tuh ada bintik-bintik merah Hmm. di tangan atau di kaki atau di badan. Apakah itu juga salah satu ciri-ciri atau sekarang sudah beda dok? Kalau memang ada bintik-bintik perdarahan di tangan, di badan, di kaki, di dada, ya memang sebaiknya cepat-cepat dilakukan tes laboratorium ya. Sekarang ada tes cepat deteksi demam berdarah. Dalam waktu singkat bisa tahu ini diagnosisnya demam berdarah atau tidak ya, tes cepat. Oke, oke. Nah, Berarti Pak, kalau ada iya, bintik langsung cek ke lab ya dok ya, lebih baiknya ya iya, dok. iya, itu. Oke, oke, oke. Oke, nah ini dok, jadi kalau misalnya kita kan pinginnya itu kan bebas dari DBD, tidak ada DBD gitu ya, tidak ada yang kena. Hmm, Nah, mungkin kita juga butuh tahu sebetulnya ini apakah maksudnya penyebabnya, cara hmm. mencegahnya supaya kita tuh tidak kena DBD atau tidak ada nyamuk misalnya gitu ya. Oh, ya itu nanti di sesi Ada di saya pembahasan ada ya. akan disampaikan bagaimana cara penanggulangannya, bagaimana cara preventifnya untuk tidak terjangkit DBD, terutama di pasca hujan ini kan, Pasca gitu. hujan ya. Ya, Oke, oke. Nah, terus dok, ini biasanya nih, orang ya. kan biasanya kalau misalnya takut nih, dia kena DBD apa enggak, biasanya kan orang tanya, Mm-mm. yang biasanya orang banyak tanya tuh, trombositnya rendah apa tinggi, itu benar nggak sih dok? Yang dilihat dari trombosit, apakah ada yang faktor yang lain sebetulnya yang Ya harus umumnya dilihat? trombositnya turun kan? Trombositnya turun. Iya, umumnya DBD trombositnya turun cukup drastis itu yang menyebabkan perdarahan dan badannya jadi lemes dan demam gitu. Oke. Terus kalau hematokrit, pengaruh nggak dok? Hematokritnya hematokritnya ini kan bisa naik bisa turun tergantung dengan apa namanya tingkat keparahan dari Tingkat penyakitnya keparahan dari gitu ya. penyakitnya ya dok ya. Iya. Iya, iya. Jadi belum tentu kayak hematokrit ini mungkin kayak kekentalan darah itu ya dok ya sebetulnya ya. Iya, betul. Berarti belum tentu terjadi kalau misalnya itu hematokritnya belum tentu ya dok ya. Belum tentu. Belum tentu. Berarti yang Ya. paling penting berarti yang dicek benar trombositnya terjadi mungkin penurunan ngedrop yang agak parah berarti ya dok ya. Betul. Ya, ya. Oke, 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 oke. Ya dok, mungkin boleh disampaikan dok, Ya, mungkin yang tadi mau diceritakan boleh ya. disampaikan Saya ya. share slide dulu ya. Boleh, boleh. Jadi Ya, ini nanti dokter Iwan sudah. akan sharing. Kita setelah itu nanti kita akan ada sesi juga tanya jawab di terakhir ya dok ya. Iya, iya. Sudah Oke, keluar slide saya? sudah keluar bentuknya masih kecil. Oke, sudah dok. Silakan dok. Sudah ya. Jadi kita Pak hari ini membahas tentang bahaya DBD ya yang masih mengancam kita semua karena pasca hujan hampir tiap tahun ini memang penyakit musiman, tapi kita perlu waspada karena apa? Meskipun mudah terdeteksi, tapi kadang-kadang kita lalai dan akhirnya menyebabkan fatal dan bisa juga menyebabkan kematian ya. Nah, saya mengawali dulu dengan namanya demam berdarah ya. Jadi penyakit demam berdarah ini adalah penyakit demam akut disertai manifestasi perdarahan yang disebabkan oleh virusnya namanya virus dengue. Dan dia juga menyerang segala usia, Pak Anton. Jadi tidak pilih bulu, mau tua, mau muda, mau anak-anak, mau bayi. Tetapi dia lebih suka menyerang bayi dan lansia. Nah, kenapa dia suka lebih menyerang lansia dan bayi?
Karena kalau digigit dia tidak gerak. Jarang untuk kalau kita dewasa gigit langsung gini kan. Tapi bayi ya betul. diam saja, lansia juga diam saja, sehingga angka kejangkitan demam berdarah itu cukup tinggi pada bayi dan lansia. Dan ditularkan melalui nyamuk yang namanya Aedes aegypti atau Aedes albopictus, tapi lebih banyak Aedes aegypti ya. Meningkat pada awal dan akhir dari musim hujan. Ini sebentar lagi akhir dari musim hujan ya. Nah, demam berdarah dengue ini ya adalah penyakit menular yang berbahaya yang dapat menyebabkan kematian dalam waktu yang singkat dan sering menimbulkan wabah. Artinya satu kampung, satu RT itu kalau kena positif itu seharusnya langsung minta dinas kesehatan nyemprot ya sarang nyamuk dan sebagainya. Karena apa? Itu nyamuknya pasti berkisar di sekitar 1 kilometer radius ya. Sorry, bukan 1 kilometer, 100 meter radius di sana pasti masih ada nyamuk Aedes aegypti-nya sehingga potensi menularkan itu sangat tinggi. Nah, namanya Aedes aegypti yang mengeluarkan virus dengue ya, dan itu biasanya di tempat-tempat genangan air, di sarang-sarang nyamuk, tempat-tempat gelap dan lain sebagainya. Kemudian kita bisa lihat penyebab dari DBD itu apa sih? Penyebab DBD adalah virus dengue yang sampai saat ini dikenal dengan 4 tipe. Dengue 1, dengue 2, dengue 3, dengue 4. Akan tetapi mau 1, 2, atau 3, atau 4, kira-kira gejala dan bahayanya itu sama sih sebetulnya. Jadi itu kan hanya dibedakan dari hasil pemeriksaan lab aja. Jadi setiap serotip ini cukup berbeda sehingga tidak ada proteksi silang atau wabah yang disebabkan beberapa serotip yang dapat terjadi. Bisa terjadi bersamaan, bisa berdiri sendiri. Nah, kita mulai belajar masa inkubasi demam berdarah dengue. Pada saat nyamuknya kira-kira seperti ini, pada saat dia gigit, maka masa inkubasi DBD biasanya 4 sampai 7 hari. Artinya apa? Artinya begitu orang tersebut digigit, itu tidak langsung demam atau tidak langsung eh, diketahui demam berdarah dengue. Bisa 3 sampai 4 hari baru atau maksimal 7 hari baru dia merasakan badannya tidak enak. Atau bahkan 3 sampai 15 hari sesudah masa tunas atau inkubasi selama 3 sampai 15 hari, orang yang tertular dapat mengalami atau menderita penyakit ini dalam salah satu dari 4 bentuk berikut ini. Tadi kan sudah disebut bentuk abortif, ya penderita tidak merasakan suatu gejala apapun. Nah ini kan banyak nih Ton. Ya, tidak. Sudah kena gigit tapi dia tidak merasakan apa-apa. Ya, saya kasih contoh kasus yang paling banyak. Misalnya si X ke mana? Ke Jakarta, katakanlah. 3 hari dia di Jakarta, atau 4 hari, atau seminggu. Di Jakarta dia tidak apa-apa, tidak ada keluhan apa-apa. Tapi sudah digigit demam berdarah, ya nyamuk demam berdarah. Begitu dia balik Semarang, baru sakit. Gejalanya baru muncul. Ya, itu bentuk abortif. Yang kedua, dengue klasik. Penderita mengalami demam tinggi selama 4 sampai 7 hari, nyeri pada tulang, tulang ngilu-ngilu semua, diikuti dengan munculnya binti-binti atau bercak-bercak perdarahan di bawah kulit. Bisa di belakang telinga, di dada, di punggung, di tangan, di kaki, ya, di muka. Ya. Yang ketiga adalah dengue hemorrhagic fever, demam berdarah dengue atau dikenal dengan DBD. Gejalanya sama dengan dengue klasik, ditambah dengan perdarahan dari hidung. Jadi ada epistaksis atau mimisan mulut dan melalui anus ya BAB itu terjadi perdarahan bisa jadi. Dan terakhir adalah kalau masuk ke stadium yang lebih parah lagi dan berbahaya adalah dengue shock syndrome. Gejalanya sama dengan DBD ditambah dengan shock atau pre-shock. Bentuk ini sering berujung pada kematian. Kenapa? Karena biasanya kalau dengue shock syndrome ini trombositnya sudah turun di bawah 60 ya. Juga semua gambaran klinis laboratoriumnya sudah positif
DBD dan tentunya harus dirawat di rumah sakit kalau kalau tidak berbahaya ya. Oke. Nah, bagaimana virus dengue menyebar? Sebenarnya kita belajar dari caranya dia menyebar aja kita bisa memutuskan mata rantai sebetulnya ya. Nah, kita lihat manusia atau si X ini digigitnya oleh nyamuk Aedes aegypti. Pada saat digigit nyamuk Aedes aegypti tersebut mendapat virus dengan menggigit orang yang sudah terinfeksi. Jadi artinya ini sudah menderita DBD lalu ada nyamuk Aedes gigit si penderita lalu ditularkan ke menggigit anak sekolah ini, maka tertularlah demam berdarah tersebut ya. Jadi gejala perdarahan setelah terjadi demam berdarah 5 sampai 6 hari atau lebih kurang 1 minggu, di mana demam akan turun setelah hari ketiga dan keempat. Biasanya hari ketiga dan keempat kalau tidak diobati dia akan turun. Inilah periode yang berbahaya. Demamnya turun dikira sudah sembuh. Ternyata tidak diobati, hari keempat, hari kelima bablas. Gitu ya. Nah, setelah itu muncul demam yang tinggi lagi dan akhirnya tidak tertolong ya. Itu harus hati-hati. Siklusnya memang begitu. Kemudian gejalanya. Kita lihat satu-satu gejala panas tinggi 3 sampai 7 hari. Ya sebetulnya kalau kita sudah tahu ada panas, demam tinggi, ngilu-ngilu, mual, itu sudah harus curiga dengan demam berdarah. Kalau di musim saat-saat sekarang ini, kadang panas, kadang hujan, kadang panas, kadang hujan ya. Kemudian yang kedua, pusing, nyeri otot dan persendian ya. Jadi tidak kerja berat tapi rasanya capek, nyeri otot dan sendi-sendinya ngilu semua. Kemudian nyeri perut, mual, tidak nafsu makan, bahkan muntah-muntah. Itu bisa terjadi. Kemudian juga kalau dilihat daripada grafiknya penyakit demam berdarah, karakteristiknya sebetulnya bisa kita baca di mana di sini suhu ya, ini suhu ya yang merah ini. Dia akan naik hari pertama sampai hari kedua dan ketiga naik tinggi sampai panasnya 40 derajat, tapi hari ketiga, keempat, kelima dia akan turun. Nah, ini kalau tidak dideteksi secara dini, turunnya suhu ini akan bersama dengan turunnya trombosit sampai ke titik yang paling rendah. Nah, pada saat itu suhunya turun, kemudian trombositnya turun, maka itulah saatnya bisa terjadi dengue shock syndrome. Ya. Dan dengue shock syndrome itu sangat berbahaya, harus dirawat di ICU dan biasanya kalau terlambat itu tidak bisa ditolong lagi. Kemudian kita juga melihat ada manifestasi perdarahan. Perdarahannya di mana bintik-bintik merah pada kulit, namanya PTQ, yaitu titik-titik begitu ya. Tapi ada juga perdarahan yang namanya epistaxis atau mimisan. Kalau mimisan kan kita bisa langsung lihat, tapi kalau PTQ seperti bintik-bintik perdarahan di tangan, di badan seperti ini juga seringkali terlihat manifestasi. Nah, ini masih belum parah. Kalau sudah parah, BAB pun terjadi perdarahan karena pembuluh darah di usus besar, lambung itu akan pecah ya. Sehingga BAB-nya keluar darah atau mungkin juga batuk atau muntah darah juga bisa ya. Nah, jadi kita kalau lihat dari diagram ini, infeksi virus dengue begitu terinfeksi virus dengue maka terbagi dua, ada asimptomatik, ada yang simptomatik. Artinya ada yang tidak punya gejala, ada yang punya gejala. Nah, yang simptomatik ini dibagi lagi namanya viral syndrome atau undifferentiated febrile illness, kemudian dengue atau demam dengue, atau yang ketiga demam berdarah dengue. Jadi ada 3 macam kemungkinan.
Nah, sebenarnya semuanya hampir sama sih, bahwa keluhan demam dengue ini bisa tanpa perdarahan atau dengan perdarahan, ya. Maka itu seorang dokter harus jeli melihat ini ke arah demam dengue atau demam berdarah dengue. Kalau demam berdarah dengue, dia bisa syok atau dengan tanpa syok. Maka demam berdarah dengue ini harus cepat diatasi. Kemudian penegakan diagnosis demam berdarah dengue. Ada 2 kriteria klinis dan 2 kriteria laboratorium. Jadi harus ada dua baru seorang dokter memastikan ini DBD. Ya. Yang pertama, demam tinggi mendadak dan terus-menerus selama 2-7 hari atau 1 minggu. 2, terdapat manifestasi perdarahan seperti kalau di tes tourniquet, jadi artinya tangannya diikat sama alat tensi, kira-kira 3 menit, kalau dilepas keluar bintik-bintik perdarahan banyak, itu berarti tes tourniquetnya positif. Ada PTG perdarahan atau ekimosis purpural di kulit, perdarahan mukosa atau epistaksis atau mimisan perdarahan gusi atau hematemesis, ya, muntah darah dan atau melena. Melena itu berak darah, ya. Jadi itu tanda-tanda klinisnya. Yang ketiga, kalau diperiksa oleh dokter ditekan hatinya sakit karena apa? Ada pembengkakan hati. Hatinya membengkak, ya. Dan yang keempat, shock ditandai dengan nadi lemah. Jadi kalau ada sudah nadinya lemah, dan kalau sudah lemah itu bukan lembut ya, tapi kalau nadi lemah itu justru denyutnya cepat gitu, bisa terjadi dikarenakan apa ya, ibaratnya kalau kalau orang kalau misalnya apa ya istilahnya, kalau ada konslet itu dia justru lebih cepat, setelah itu berhenti gitu loh, kira-kira begitu ya. Tekanan nadi turun, tekanan darah juga turun, kulitnya dingin atau keluar keringat dingin, dan secara laboratorium diperiksa trombositnya turun, ya, kurang dari 100.000 international unit atau dikatakan trombositopenia. Kemudian ada hemokonsentrasi, peningkatan hematokrit 20% atau lebih. Jadi hematokritnya tinggi sekali, ya, ada hemokonsentrasi lebih dari 20%, ada trombositopenia atau trombosit turun, maka itu seorang dokter atau dari laboratorium sudah bisa memastikan ini DB positif, ya. Nah, patofisiologinya, infeksi dengue begitu digigit nyamuk demam berdarah, maka ada demam, mual, muntah, atau ada manifestasi perdarahan tadi, PTG, epistaksis, mimisan, atau melena, atau hematemesis, muntah darah, berak darah, ada pembesaran hati, ada trombositopenia, artinya trombosit yang menurun. Trombosit yang menurun inilah yang akan menyebabkan permeabilitas kapiler meningkat, terjadi hemokonsentrasi, hiperproteinemia, efusi pleura, dan asites. Artinya manifestasi daripada terjadi trombositopenia bisa terjadi peristiwa ini. Nah, makanya itu dengan munculnya manifestasi klinis seperti ini, seorang penderita DBD harus dirawat di rumah sakit, bahkan bisa-bisa masuk ICU, ya. Karena kalau terjadi permeabilitas kapiler yang meningkat, hemokonsentrasi dan lain sebagainya, terjadi dehidrasi, kehilangan plasma, cairan, dan waktu itulah harus dilakukan transfusi darah karena ada hipovolemik, volume darahnya sudah berkurang. Kalau tidak segera diatasi maka akan terjadi shock dan perdarahan gastrointestinal, jadi perdarahan di usus atau lambung, anoreksia, tidak suka makan, dan akhirnya terjadi shock anafilaktik dan kematian. Nah, itu perjalanan penyakit demam berdarah dengue, ya. Nah, kemudian juga seringkali memang demam berdarah dikacaukan, dibingungkan dengan penyakit demam tipoid atau tipes. Hanya saja bedanya tetap bisa dibedakan secara laboratorium. Penyebabnya ini virus dengue, kalau ini dites ada kuman Salmonella TPI. Panasnya ini sepanjang hari tidak naik turun, tapi kalau demam tipes
itu sorenya dia akan naik, malamnya juga akan naik, atau sore atau malam panasnya tinggi, tapi paginya dia dingin atau sembuh seperti biasa suhunya. Begitu kesorean atau malam dia panas. Tapi kalau demam berdarah sepanjang hari, mau pagi, siang, malam dia panas ya. Manifestasi perdarahannya ada di demam berdarah, tetapi kalau di tipes tidak ada perdarahan, dan dilakukan uji tourniquet atau tes perdarahan tadi yang ini positif, terjadi bintik-bintik perdarahan. Uji tes tourniquetnya positif, kalau demam berdarah, demam tifoidnya uji tourniquetnya negatif ya. Nah, kemudian darah perifer itu ditemukan, diperiksa ada trombositopenia, trombositnya menurun, hemokonsentrasi, leukopenia, leukositnya menurun. Tapi kalau demam tifoid, leukopenia atau leukosit saja yang menurun, sedangkan trombositnya, hematokritnya normal ya. Terus kalau dilakukan tes Widal, DBD negatif, Widal demam tifoidnya positif. Biarkan empedu, ini dites lagi, DBD negatif dan demam tifoidnya positif. Uji serologi, biasanya tes serologi itu NS1 positif ya pada DBD, sedang demam tifoidnya negatif. Nah, kemudian kalau dilakukan uji lagi tes inflamasi TNF alfa yang DBD itu positif, kalau yang demam tifoidnya normal-normal saja. Nah, jadi itu perbedaannya. Jadi seorang dokter harus bisa membedakan ini tipes atau demam berdarah. Karena dua ini sering bertumpang tindih. Bisa jadi dua-duanya penyakit ini terjadi bersama-sama. Itu yang agak berat ya. Artinya ya juga kena tipes ya kena DBD. Itu sering banyak sekali. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Tindak kata apa yang bisa kita lakukan ketika satu keluarga atau satu kampung ada yang positif DBD? Yang pertama tentunya istirahat dan minum yang banyak ya, air putih. Kemudian kompres dingin kalau anak-anak atau mungkin ada keluarga yang mulai hangat badannya, cepat dilakukan kompres supaya suhunya jangan naik. Kemudian konsumsi makanan dengan kandungan protein tinggi supaya daya tahan tubuh, imunitas tubuhnya meningkat ya. Sebab kalau kena DBD daya tahan tubuh, imunitasnya turun, itu lebih parah biasanya ya. Nah, kemudian tindakan kita yang pertama, kalau sudah ada demam, lalu ada perdarahan, ada bintik-bintik perdarahan, maka wis jangan mikir lagi, langsung ya dengan segera kita larikan ke rumah sakit, apalagi kondisinya memburuk, ada penurunan kesadaran, ada perdarahan, biasanya itu mendekati shock anafilaktik ya. Nah, segera dibawa ke rumah sakit atau di UGD. Kemudian kita juga bisa lakukan pencegahan, tadi tindakan yang preventif yang pertama, kalau ada tanda-tanda kita segera lari ke rumah sakit atau ke dokter terdekat. Pencegahannya yang bisa kita lakukan adalah menguras dan menyikat bak-bak mandi, bak-bak yang mungkin di luar rumah yang tergenang air, bekas-bekas kaleng, bekas-bekas ban, penampungan air itu dibuang semua. Ya, harus dibuang atau paling tidak ditelungkupkan supaya tidak hujan menampung air lagi. Got-got yang tidak jalan atau tidak ngalir itu dibersihkan supaya airnya mengalir ya. Karena jentik-jentik nyamuk Aedes aegypti itu sukanya bertelur di tempat air yang tidak mengalir atau tergenangan air gitu ya. Yang ketiga, memanfaatkan daur ulang barang bekas. Jadi artinya barang bekas yang ada di rumah itu kalau tidak mau dibuang ya dipakai untuk apa gitu ya. Maksudnya gitu. Jangan diletakkan biasanya diletakkan di pinggir rumah gitu, kena air, kena panas ya. Nah, disitulah sarang nyamuk berkembang. Kemudian juga mencegah gigitan dan perkembangbiakan nyamuk. Biasanya kalau di kota sih jarang ya. Kalau sudah di desa, mereka, saya pernah tinggal di desa ya, tiap malam tidurnya pakai ram nyamuk. Ya, ada ram nyamuk, udah aman ya daripada baygon dan sebagainya.
Tapi kalau sudah di perumahan kota dan sebagainya, perkotaan, umumnya nyamuk berkurang ya, tapi kalau ada nyamuk bisa disemprot baygon atau obat nyamuk dan kemudian, tetap, bersihkan sarang-sarang nyamuk yang ada di rumah ya, yang banyak, sarang laba-laba, sarang tempat-tempat gelap, kardus-kardus yang, eee, disimpan tertindih-tindih, atau mungkin barang-barang bekas yang tidak dipakai, ya. Nah, pencegahan yang terbaik yaitu tidak lain tidak bukan meningkatkan daya tahan tubuh. Kenapa bisa begitu? Karena semua orang bisa tergigit nyamuk Aedes aegypti yang dia tidak pernah pilih pandang bulu, tapi tidak semua orang yang digigit pasti terjangkit ya penyakit demam berdarah. Kalau dia daya tahan tubuhnya baik, sistem imunitas tubuhnya baik, bisa jadi tidak terjadi manifestasi, artinya digigit mungkin oleh nyamuk, tapi dia tidak jadi demam berdarah, dia sehat-sehat saja, gitu. Itu bisa ya. Nah, kemudian yang penting adalah diet yang seimbang, artinya makan makanan yang seimbang dan bernutrisi tinggi. Itu yang penting ya. Jangan sampai kita sudah kerja berat lalu dietnya tidak seimbang, lebih banyak makan junk food, fast food, makanan-makanan yang banyak mengandung lemak, ya. Nah, ini kurang baik ya. Jadi kondisi hidup sekarang tuh memang harus diet seimbang ya. Kalau sudah makan daging harus ada sayur, ada telur, ada tempe, tahu, itu paling baik ya. Kemudian olahraga ini pasti ya, tidak hanya mencegah nyamuk demam berdarah, tapi memang kita diwajibkan harus punya waktu untuk olahraga ya. Minimal berapa? Ya 45 menit ya. Kalau tidak bisa tiap hari ya mungkin seminggu 2 kali atau 3 kali. Kemudian istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup ini kita bisa berbicara secara tidur yang berkualitas itu 6 sampai 8 jam ya, tergantung kebiasaan kita. Jadi kalau 6 jam bisa cukup ya 6 jam, tapi kalau tidak bisa bisa 7 jam sampai 8 jam. Umumnya orang tua, lansia itu membutuhkan istirahat jauh lebih banyak, 8 jam. Bayi, anak-anak itu bisa 8 jam ya. Kemudian kelola stres ya, kelola stres termasuk ibadah. Kenapa kalau orang yang stres, apa yang terjadi? Pasti daya tahan tubuhnya turun. Anda coba lihat kalau orang stres, apalagi depresi, itu daya tahan tubuhnya turun dan mudah terjangkit muncul penyakit-penyakit yang aneh-aneh ya. Kemudian nutrisi tambahan. Jadi tidak hanya nutrisi yang baik, tapi kita butuh nutrisi tambahan, yaitu suplemen untuk bisa meningkatkan imunitas tubuh kita. Ya, jadi sampai sini masih lanjut ya Pak Anton ya, belum ada pertanyaan ya. Silakan, silakan dok, lanjut Ya, dulu aja. jadi menurut WHO, World Health Organization, ya, menurut WHO ini bukan menurut Dr. Ivan ya, bahwa kualitas sayur dan buah terus menurun sedangkan kebutuhan antioksidan terus meningkat. Ya, kita bisa tahu tentunya tidak hanya sayur ya, buah-buahan yang kita beli kadang-kadang juga ragu kita. Ini betul-betul manis atau kasih pemanis. Ini betul-betul buah segar merah atau kasih pewarna. Nah, ini jadi tanda tanya ya. Saya sampai hari ini belum bisa menemukan tes yang langsung cesplong ini pemanis pakai pemanis buatan atau warnanya segar ini karena ada pewarna tambahan. Jadi masih mencari ya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan kesehatan optimal 3 sampai 5 porsi sayur dan buah per hari, atlet atau pekerja keras 5 sampai 9 porsi per hari, atlet dan pekerja itu jauh lebih banyak butuh ya, dan sulit dilaksanakan. Solusinya adalah kita memang berusaha untuk bisa mencari bahan nutrisi tambahan yang alami. Tapi kadang-kadang sulit untuk dilaksanakan karena waktu, kesempatan, persediaan bahan itu tidak ada, maka solusinya adalah produk-produk suplemen yang berkualitas.
yang bisa memberikan nutrisi yang baik dan seimbang. Salah satunya adalah produk lebah, ya. Nah, saran produk lebah yang kami akan jelaskan di sini ada dua terbagi karena ada satu produk khusus memang penelitiannya tentang propoelik. Nah, produk pelebahan yang disarankan adalah ada 4, ya. Entah itu positif DB atau tidak, maka 4 produk ini bisa dikonsumsi, yaitu yang pertama tentu HDI propoelik, kemudian HDI Clover Honey, HDI Royal Jelly, dan HDI Polynegy, artinya propoelik, Polynegy, Royal Jelly, dan Clover Honey barangnya ini. Kemudian kita lihat yang pertama HDI propoelik, karena di HDI, di perusahaan propoelik ini menjadi produk unggulan yang sudah diteliti 2 kali minimal. Sudah diteliti 2 kali penelitian ilmiah yang membuktikan bahwa HDI propoelik ini betul-betul bermanfaat bagi penderita DBD karena dapat menaikkan trombosit dengan cepat dan juga menetralisir atau menghilangkan keluhan klinis yang demam, mual, nyeri otot, dan sebagainya, serta memperbaiki laboratorium daripada DBD. Sehingga pasien akan lebih cepat pulang ke rumah daripada maksudnya pasien akan lebih cepat pulang ke rumah untuk rawat nginepnya lebih cepat untuk sembuh gitu ya. Nah, kenapa HDI propoelik ini lebih baik? Saya ingin jelaskan bahwa yang pertama, HDI propoelik ini dari ekstrak propolis, dia merupakan super ekstraksi propolis, di mana propolis diambil dari berbagai belahan dunia. Itu yang pertama dulu ya, kita harus tahu. Karena propolis ini, berbicara propolis ini banyak ya, propolis tablet, propolis cair, ya, propolis bubuk, kapsul. Nah, kemudian yang kedua, semua zat yang tidak aktif seperti lilin dan resin dihilangkan dan tersisa zat yang aktif. Poin yang kedua ini bisa berlaku kalau dilakukan super ekstraksi propolis dengan metode CMCA. Apa itu metode CMCA? Metode CMCA adalah metode di mana counter multistate counter current extraction. Itu memang hak paten yang ada di HDI khusus untuk melakukan ekstraksi propolis, namanya metode CMCA. Kalau Anda cari propolis ekstraksi yang lain dengan metode yang lain itu beda lagi ya. Tapi kalau punya HDI itu dengan metode CMCA. Kapsul propoelik pun berupa vegan cup, aman untuk vegetarian dan tentunya halal ya. Nah, kemudian HDI propoelik teruji memiliki 8 kandungan senyawa aktif yang bermanfaat untuk kesehatan. Zat lilinnya apa segala sudah dibuang karena sudah melakukan super ekstraksi itu tadi. Teruji tinggi akan kadar polifenol. Polifenol ini antioksidan sampai 34,51% dan juga teruji tinggi akan antioksidan melalui tes ORAC, yaitu oksigen radikal absorban capacity test ada 21.921 ya. Kemudian bahkan hasil uji klinis dan penelitian kita sudah dilakukan publikasi ilmiah. Artinya sudah publikasi uji klinis membuktikan HDI propoelik efektif sebagai pengobatan tambahan mengatasi DBD, demam berdarah, dengue. Dan dipublikasikan di Medica Journal Kedokteran Indonesia Februari 2013. Ini sudah lama sekali. Tapi kita ada satu penelitian lagi di RSPAD Jakarta yang mana dilanjutkan penelitiannya tentang demam berdarah dan propoelik ini dengan menambah item untuk menguji apakah dengan konsumsi propoelik pada demam berdarah itu TNF alfa, tanda inflamasinya itu turun atau tidak. Ternyata memang hasilnya TNF alfa akan turun, jadi inflamasinya berkurang begitu ya. Ya,
sedikit himbauan, saya kira yang mau coret-coret ini bukan tempatnya di sini ya. Kalau mau coret-coret silakan coret-coret di luar saja supaya tidak mengganggu ya. Sedikit himbauan ya. Di sini kita tempat untuk belajar. Oke. Jadi kalau infeksi virus dengue pada orang yang artinya antioksidannya rendah, maka akan mudah terjadi stres oksidatif. Ya, stres oksidatif terjadi karena akibat infeksi virus dengue, maka antioksidan akan menurun. Antioksidannya turun di dalam tubuh kita, maka akan terjadi apoptosis. Sel-sel tubuh kita banyak yang haus dan mati. Di satu sisi, ketika terjadi infeksi dengue, ini sedikit ilmiah, maka marker NF-kappa B di dalam tubuh kita masing-masing ada, itu akan teraktivasi begitu kena virus dengue ini. Ketika teraktivasi, maka sitokins yang ada di tubuh kita akan meningkat. Ya, ini memang bahasa kedokteran ya, kalau ada dokter di sini bisa paham. Jadi NF-kB teraktivasi, sitokin akan meningkat. Kalau sitokin meningkat, vascular liquidnya akan meningkat, lalu terjadilah perdarahan. Ya. Nah, kemudian ini saya lewat aja, yang satu lagi lebih mudah. Nah, jadi pada saat seseorang terinfeksi virus dengue, kalau dia konsumsi cepat-cepat produk perlebaran HDI popoelik, maka stres oksidatif ini akan ditekan. Nah, kalau sudah berhasil ditekan stres oksidatif dan radikal bebasnya ini ditekan, maka antioksidan tubuh akan meningkat. Jadi kalau pada saat kita konsumsi popoelik, antioksidan tubuh meningkat, apoptosis kematian sel jaringan akan menurun. Ya, demikian juga aktivasi NF-kappa B ini akan ditekan sehingga terjadi sitokinnya menurun dan vascular liquidnya menurun. Akibatnya perdarahan akan berhenti. Kira-kira kerjanya popoelik itu seperti itu setelah kita melakukan penelitian 2 kali. Ya, oke. Sekarang ini jurnalnya. Oh, yang kedua juga sudah saya tampilkan yang jurnal ya. Ya, ini jurnalnya penelitian lain yang mengenai HDI popoelik DBD ya, di pada tahun 2014, yang pertama 2013 ya. Jadi 2 tahun berturut-turut kita melakukan penelitian tentang DBD, membuktikan HDI popoelik ini memang bermanfaat bagi penderita DBD. Jadi tujuannya adalah menentukan efektivitas popoelik pada perjalanan klinis pasien dengan demam berdarah dengue dan menguji pengaruh popoelik pada tingkat tumor nekrosis faktor TNF-alfa pada demam berdarah dengue. Kesimpulannya adalah popoelik dapat mempercepat peningkatan jumlah trombosit dan menurunkan kadar TNF-alfa serta mempersingkat durasi rawat inap pada pasien DBD di rumah sakit. Itu hasilnya ya. Jadi sekarang popoelik sudah masuk ke OHT, obat herbal terstandar, jadi tidak perlu diragukan lagi dan banyak sekali pasien-pasien yang dicurigai DBD maupun positif DBD itu sangat banyak tertolong dengan HDI popoelik ini. Nah, dari hasil penelitian, apa yang bisa kita lihat? Saya sedikit menggambarkan dari hasil penelitian ini. Yang pertama, perbandingan pengukuran kadar leukosit. Ya, pada hari pertama sampai hari keempat, di mana yang merah ini adalah konsumsi popoelik. Naik pada hari ketiga, keempat sudah turun. Tapi yang biru ini adalah placebo. Jadi obat yang sama tapi bukan popoelik, dia naik, tetap naik. Naik terus ya leukositnya. Kemudian yang kedua, nah ini trombosit. Perbandingan pengukuran trombosit pada placebo itu mendatar turun sedikit kemudian naik. Tapi tidak tajam. Tapi pada saat pasien mengkonsumsi popoelik yang merah ini, ketika trombositnya turun setelah konsumsi 1-2 hari dia akan naik. Naiknya cukup tajam. Jadi di sini kita bisa melihat
kalau kena DBD, ada orang kena DBD, kalau dia sudah konsumsi HDI Popoelik baru 1 hari, 2 hari, kok semakin turun trombositnya? Jangan kaget, karena memang grafiknya turun dulu sampai hari kedua, hari ketiga dia baru naik. Artinya kita tetap menyarankan dia tetap mengkonsumsi HDI Popolik bisa 3 kali 1, bahkan sampai 3 kali 2 kapsul per hari. Kemudian kalau tadi trombosit suhu, nah Anda lihat suhu pada placebo, maksudnya placebo itu adalah obat yang diakui Popoelik tapi isinya bukan propolis gitu loh ya. Ini namanya penelitian. Pada placebo turun suhunya tapi 37 ke 36,7, tidak terlalu signifikan sebetulnya. Tapi pada konsumsi Popoelik suhunya 37 sekian turun sampai 36 sekian. Jadi turunnya cukup bermakna. Artinya pasien pada hari ketiga dan keempat, bahkan kelima, suhunya bisa normal kembali. Lanjut lagi pengukuran kadar hematokrit. Ya, di mana kalau placebo dengan Popoelik kita lihat grafik ini sudah jauh berbeda. Ya, artinya terjadi penurunan kalau hematokrit naik 20% pada penderita DBD, ini dengan Popoelik dia akan turun cukup signifikan ya sehingga perdarahannya akan berhenti dan tidak terjadi shock anafilaktik ya. Nah, kesimpulan HDI Popoelik terbukti efektif dan disupport dengan uji klinis 2 rumah sakit pemerintah di Jakarta sebagai terapi tambahan pada pasien demam berdarah dengue dengan hasil 1. Memperbaiki kondisi klinis, artinya menurunkan suhu lebih cepat. Memperbaiki parameter laboratorium, yaitu mempercepat kenaikan trombosit dan juga menurunkan hematokrit. Lalu meningkatkan jumlah platelet atau trombosit dan menurunkan TNF-alfa. Artinya trombositnya akan naik, kemudian TNF-alfa inflamasi marker ini akan turun. Ini penelitian di RSPAD. Yang keempat, mempersingkat lama perawatan di rumah sakit. Meski pakai BPJS atau asuransi, siapa sih yang mau suka lama-lama di rumah sakit? Oh, aku pakai asuransi sebulan aja lah di sini. Nggak bisa. Apalagi BPJS sudah sembuh 3 hari suruh pulang. Ya, 2 hari sembuh disuruh pulang ya. Jadi rumah sakit sekarang tuh sangat terbatas dan manajemennya sudah beda. Ya. Nah itu dari penelitian ini, Propoelik ini sudah tidak diragukan lagi. Bahkan dari sisi penelitian demi penelitian, Kemenkes sudah mengakui kalau mungkin rekan-rekan baru terakhir ini mendapatkan satu video dari Bu Alfa dan teman-teman Prodev Jakarta yang mana penelitian terakhir itu diserahkan hasilnya ke Kemenkes untuk dicatat di situ sejarahnya bahwa HDI Popoelik terbukti untuk bisa untuk digunakan sebagai penyakit degeneratif khususnya pada DM tipe 2, obesitas, dan juga hipertensi. Oke. Yang kedua adalah polinergi. Penting nggak? Penting juga. Walaupun yang terpenting adalah HDI Popoelik untuk meningkatkan imunitas untuk meningkatkan trombosit dan menurunkan keluhan klinis. Tapi polinergi itu juga memegang peranan penting. Tadi di awal saya mengatakan kalau ada stamina tubuh yang baik, imunitas yang baik, maka tentu dia akan lebih cepat sembuh atau bahkan tidak terjangkit. Nah, HDI polinergi ini memberikan peningkatan energi dan stamina sebagai sumber nutrisi yang lengkap membantu meningkatkan metabolisme dan sirkulasi darah, meningkatkan stamina dan membantu mempercepat proses penyembuhan penyakit. Minumnya bisa 1 kali 1 atau 2 kali 1. Yang ketiga adalah Royal Jelly. Meskipun kita mengenal Royal Jelly itu untuk regenerasi sel, bahkan juga untuk anti-aging, ternyata Royal Jelly juga tidak kalah penting dalam mengurangi dan meredakan stres dan insomnia. Kurang tidur dia bisa buat kita lebih enak, lebih nyenyak tidur. Kaya akan selenium sebagai anti penuaan, sebagai antioksidan tinggi, dan membantu memperbaiki sistem reproduksi karena ada 10 HDA itu tadi ya.
Dan royal jelly bisa diminum 1 sampai 2 kali sendok taker per hari, pagi dan malam sebelum tidur. Nah, yang keempat, yang terakhir adalah HDI Clover Honey. Juga perlu untuk mencegah syok. Jadi biasanya pada pasien DBD yang positif, saya biasanya suruh mengkonsumsi madu itu bisa minimal 3 kali sampai 5 kali sehari. 1 sendok makan diaduk 1 gelas air ya. Jadi kandungan air sangat rendah, kadar cover honey madu tersebut tidak mudah mengalami fermentasi atau berjamur. Tanpa melalui proses pemanasan tinggi yang dapat merusak enzim. Jadi kalau madu diproses dengan pemanasan yang tinggi, dia enzimnya rusak. Kalau kita kan enzimnya alami, jadi utuh. Tinggi antioksidan dan membantu memperbaiki sistem pencernaan karena nilai DN di atas numbernya lebih dari 3. Ya. Nah, HDI Clover Honey teruji negatif, ya, negatif dari tes Clostridium botulism. Sorry. Ya. Jadi kalau sudah dilakukan uji tes negatif itu aman untuk anak-anak, ya, telah memiliki uji indeks glikemik yang paling rendah 53, indeks insulin itu juga paling rendah 49 sebagai sumber energi aman untuk penderita diabetes. Maksudnya begini loh. Kalau ini kan banyak yang tanya, paling rendah itu 53 berarti tetap ada gula, Dok. Iya. Gulanya itu sangat rendah, tetap ada. Maka itu pada orang diabetes hanya dibatasi 1 kali 1 sendok makan diaduk 1 gelas air. Yang kedua, kenapa kita katakan tetap aman? Karena dibandingkan dengan gula-gula yang lain, gula pasir, gula Jawa, gula apa saja, ya itu masih jauh lebih tinggi, ya dari clover honey. Jadi aman, ya. Indeks glikemiknya, indeks insulinnya yang paling rendah. Itu melalui tes laboratorium loh ya. Nah, kesimpulan yang terakhir, ini slide yang terakhir. Jadi, ketika seseorang terserang nyamuk demam berdarah, lalu dia infeksi, masuk, sebenarnya bisa segera diperiksa yang namanya lab NS1. Kalau NS1-nya positif, maka biasanya proses akan berlangsung, NF-kappa B akan teraktivasi, menghasilkan sitokin, sitokin terus akan merusak pembuluh darah dan sebagainya sampai terjadi yang namanya shock anafilaktik, ini shock dengue shock syndrome DSS, karena sitokin ini lama-lama menjadi oksidan yang akan merusak sel, kematian sel, endotelial lepas dan kemudian terjadi shock anafilaktik. Fungsi daripada propolik dan Forstar adalah yang pertama, bisa diberikan sebelum dilakukan tes NS1. Artinya pada saat ada gejala-gejalanya muncul. Kok enggak enak ya, demam. Kok dengar-dengar sebelah tetangga ada yang kena DB. Nah, itu segera konsumsi. Yang kedua, propoelik mengandung CAPE. Cafe, antioksidan cafe itu caffeic acid vanilla ester, itu di dalam teori, ya teori marker itu dikatakan dia sebagai inhibitor, penghambat NF-kappa B. Jadi ini kalau teraktivasi, begitu kasih propoelik yang ada kafe, dia akan menghambat aktivasi NF-kappa B. Jadi kalau aktivasi NF-kappa B berhasil dihambat, maka tidak akan diproduksi sitokin. Nah, kalau tidak diproduksi sitokin, maka proses ini tidak berlangsung. Dan kalau kita lihat di sini kotak-kotak titik ini adalah proses inflamasi, kena demam berdarah. Artinya kalau di sini aktivasi NF-kappa B-nya itu bisa dihambat oleh propoelik, maka penyakit demam berdarahnya tidak terjadi atau terjangkit dong. Ya itu yang saya katakan, mungkin tergigit tapi tidak ada keluhan atau tidak jadi sakit. Nah, itu yang mungkin kehebatan daripada HDI propoelik yang sudah kita teliti bersama, dan tentunya semoga dengan kehadiran HDI propoelik yang sudah banyak pembuktian, testimonial dan penelitian ini dapat menolong orang yang mungkin punya gejala demam berdarah atau bahkan terdiagnosis demam berdarah positif.
Saya kira itu Pak Anton, ini Iya. sudah terakhir slide saya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dipersilakan kalau ada yang mau bertanya. Oke, thank you. Sekali lagi, terima kasih dulu buat Dr. Ivan yang sudah men-sharingkan ya. Jadi, Propoelik, Polenergy, Royal Jelly Liquid, dan madu ya dok ya, yang bisa untuk mencegah Iya, dan juga mengatasi ya kalau ada satu yang kelewatan saya ngomong Pak Anton. Oke, Boleh ya, saya ya, ulangi lagi ya supaya ya di diagram ini ya. Jadi kan di diagram ini kan sebenarnya apa ya, intinya ketika kita setelah mengkonsumsi pupuk elik, tidak hanya pupuk elik tentunya, Volstar yang saya maksud di sini juga dapat untuk bisa memberikan apa ya, menekan seseorang sehingga dia punya imunitas yang lebih baik, daya tahan tubuh yang lebih baik, dan juga tidak terjadi demam berdarah. Tapi kalaupun terjadi, ini yang lupa saya jelaskan di sini. Kalaupun terjadi, kalau sudah masuk sini kan apa istilahnya inflamasi terjadi dan demam berdarah terjadi. ya, Nah, kalau terjadi maka produk propoelik dan Volstat pun cukup membantu. Ya, kenapa? Karena di sini ada oksidan ditekan dengan kafe, Popoelik, dan kemudian juga four star yang lain, Polynesia, Royal Jelly, dan madu itu minimal mencegah kerusakan endotel, bahkan mencegah terjadi kematian endotel dan tidak terjadi dengue shock syndrome. Itu yang saya maksud. oke, Oke, saya kira gitu. Kita kembali ke oke, ya. teman-teman Jadi yang mau. kalau boleh saya simpulkan sedikit, berarti sebetulnya penyakit demam berdarah ini kalau misalnya ada satu orang yang sudah kena DB, terus ada Ya, nyamuk menggigit orang tersebut, virusnya ya, mungkin masuk di sana, terus kalau menggigit orang lain itu yang menular ya dok ya, menularnya lewat nyamuk itu berarti ya dok ya. betul, betul. Oke, berarti itu satu penyebabnya. Yang kedua juga kalau saya tadi juga mendengarkan belum tentu kalau orang digigit sama nyamuk yang membawa virus itu, belum Mm-mm. tentu kita juga terjangkit kalau kita punya imunitas tubuh yang baik ya dok ya berarti ya. Betul sekali, betul sekali. Oke, berarti yang paling penting ya kita tidak bisa, memang tidak bisa menghindari nyamuk karena nyamuk kan di mana-mana ada. Ya, yang paling tidak ya kita yang bisa kita waspadai, ya kita bisa menjaga ya diri kita sendiri ya paling tidak minimal tadi ya dok ya, yang Ya, makan juga yang bergizi, olahraga teratur, betul, terutama juga dari suplemen buat meningkatkan imunitas tubuh ya berarti ya dok ya. betul. Oke, ini yang paling penting. Thank you, thank you. Berarti nanti kalau misalnya orang sudah kena virus DBD-nya itu pun sebetulnya Propoelik 4-star itu tadi juga cukup membantu sebetulnya, Dok ya. Sangat membantu, sangat Nah, membantu. sorry, mungkin boleh tahu kalau misalkan orang sudah tadi kalau misalnya masih pencegahan kan 1 sampai 2 tablet Polenergy, Clover Honey, Royal Jelly dan juga Propoelik misalnya. Nah, kalau orang sudah kena virus DBD-nya ini, Dok, Mm-mm. virus dengunya itu kita sudah kena, sudah ada gejala, berarti untuk porsinya tingkat apa Dosis ya, ya. dosisnya, oke dosisnya itu Ya, kayak propoelik itu sekitar berapa dok? jadi gini, saya coba ulangi lagi sedikit kembali ke. Jadi demi untuk bisa menekan, ya, Bapak Erik ini ya, demi Ya, untuk bisa menekan sitokin supaya NF-kappa B teraktivasi dan meningkatkan antioksidan, maka dosisnya minimal kita pada dewasa itu 3 kali 1, apa Anton? Kalau 3 kali 1 bahkan tiga kapsul. kali dua kapsul. Oke, tiga kali Ya, satu sampai 3 kali 2 kapsul ya. betul. Nah, kalau pada anak-anak gimana? Pada anak-anak bisa kita berikan tiga setengah dosis dewasa. Jadi misalnya 2 kali 1 kapsul ataupun mungkin 3 kali setengah kapsul.
untuk anak-anak ya dok ya. Betul. Oke, ya, thank you, Dokter Ivan. Ya. Oke, Bapak Ibu, mungkin kalau misalnya ada yang mau ditanyakan ya mengenai materi yang sudah disampaikan oleh Dokter Ivan, ataupun mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lain yang berhubungan tentang HDI ya, tentang produknya, ataupun tentang masalah kesehatan, nanti boleh disampaikan, Anda boleh lewat chat ya, Anda boleh Ya, sampaikan, ketik silakan. lewat chat. Oke, ini ada satu pertanyaan dulu dok dari Kak Meti. Iya. Saya bacakan ya dok ya. Pagi Dokter Ivan, kenapa ya pada beberapa kasus pemakaian propolis tablet ini mungkin maksudnya ya, propolis tablet sering ada mengalami reaksi awal, tetapi kalau pada pemakaian propoelik kok jarang terjadi reaksi awal dok? Ya, sebenarnya itu sensitivitas atau kecocokan masing-masing orang ya. Tapi kalau dia mau dibilang dari sisi kualitas pasti lebih bagus Propoelik lah karena memang sudah diekstraksi dengan super ekstraksi. Sedangkan yang tablet kan belum diekstraksi. Jadi bahan-bahan yang lain kan masih ada di situ, lilin, wax dan sebagainya. Jadi kalau saya sarankan kalau memang memungkinkan untuk memakai lebih baik HDI Propoeliknya. Oke, jadi paling tidak memang lebih baik ya propoelik Ya, sebetulnya ya dok ya. betul, betul. Oke, semoga sudah terjawab ya Kak Meti untuk pertanyaannya. Oke, mungkin kalau Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan boleh langsung disampaikan aja lewat chat. Boleh yang berhubungan tentang DBD ataupun produk HDI ataupun masalah kesehatan lainnya. Ya, Boleh lewat chat. Dok sambil nunggu nih dok, sambil ya, nunggu juga mungkin saya boleh kasih testimonial sedikit ya dok, boleh, boleh, yang boleh. berhubungan sama DBD karena dulu pernah kasus pada saat juga saya masih di Surabaya, Hmm. orang tua saya ini sebetulnya kena DBD di Hmm. kota kecil di Caruban. Ya, Jadi mungkin kalau ada yang tahu, kalau yang nggak tahu Caruban itu nanti mungkin tahu lewat bareng-bareng ya. lewat bareng-bareng. Kalau Anda tidak tahu Caruban, mungkin tahu Cirebon. Nah, sama Cirebon masih jauh tapi ya. Ya kalau Caruban itu dekat sama Madiun. Ya. Oke. Nah, jadi pernah kejadian orang tua saya itu awalnya ya kayak mual-mual, muntah-muntah dok, nggak bisa makan, pusing gitu ya. Mm-mm. Nah, datang dicek sama dokter, datang dipikirnya tuh ada infeksi masalah lambung usus dok, karena muntah-muntah nggak bisa makan. Oh ya, Nah, terus? karena pusing dikasih obat untuk sakit kepala malahan dok. Ah, Nah, terus tambah akhirnya? parah, iya tambah parahnya lagi terus akhirnya memang eh, saya memutuskan dari Surabaya pada waktu itu masih kuliah, saya juga udah join HDI pada saat kuliah. Saya langsung balik ke Caruban naik travel, saya langsung bawa lagi naik mobil balik ke Surabaya. Saya masukkan di rumah sakit Darmo di Hmm. Surabaya. Nah, setelah dicek eh, ternyata trombositnya itu tinggal 25.000 dok. Wah, Wah, rendah ya, karena sudah rendah. iya karena 3 hari nggak bisa makan. Mm-mm. Terus akhirnya itu ditangani kalau nggak salah sama Profesor Dr. Budi di sana, dan saya diinfoin itu kalau paling tidak itu ini kalau ngedrop seperti ini kurang lebih 10 hari harus opnam ini di rumah sakit untuk kembali pemulihan. Ya. Nah, pas kebetulan saya juga tanya dok sama dokter konsultan juga pada saat itu di Surabaya, Mm-mm. itu dianjurkan sama seperti yang dokter Ivan ya, madu dibuatkan aja, malah air putih diganti air madu dok buatnya. Hmm. 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 Tiap hari Hmm. dikasih air madu, dikasih polen. Zaman dulu memang propoelik belum ada, Hmm. adanya propolis. Tapi yang luar biasanya memang setelah saya kasih rutin seperti itu dalam waktu 4 hari ternyata sudah normal semua dok. Sudah Ya. membaik semua, trombosis sudah tinggi semua sampai memang Profesor Dr. Budi itu kaget. Dok kok bisa cepat Hmm. gini ya? Itu pemberiannya pada waktu panas hari keberapa?
Jadi kondisinya itu setelah 3 hari tidak bisa makan, Dok. Udah Hmm. sakit, udah 3 hari, langsung saya bawa ke Rumah Sakit Darmo, karena saya juga tahu tentang produk HDI, saya juga akhirnya tanya ke Profesor Dr. Budi, saya mau kasih produk ini boleh enggak, Dok? Profesor Dr. Budi bilang, oh boleh, enggak apa-apa, itu madu bagus. Akhirnya ya udah, saya kasih itu mulai dari hari ketiga, Dok. Oh, ya. Hari ketiga, hari keempat, kelima, berarti 4 hari selama di rumah sakit itu sudah trombosit sudah kembali normal. Oke. Sudah kembali normal. Cuma saya tanya, boleh keluar kapan? Profesor Dr. Budi masih nunggu nanti 2 hari ya, coba kita lihat pantau. Ternyata setelah 2 hari, oke, wah ini udah boleh keluar. Ya puji Tuhannya, nggak perlu lama-lama di rumah sakit gara-gara produk HDI ini, Dok. Ya, ya. Bagus. Ya. Oke. Oke, ini Jadi, ada pertanyaan lanjutan lagi nih, Dok, ya. dari Bu Meti ya, Kak Meti. Kadang kita di lapangan ada yang tanya, misalnya kalau kita sarankan 4-star, Ya. tetapi beberapa kasus pasien bilang, kira-kira kalau misalnya ada 2 aja, misalnya 2 produk dulu deh, Dok, misalnya. Mungkin ini terkendala di masalah dana misalnya ya. Ya. Nah, yang harus diminum dulu karena kondisi keuangan. Nah, kira-kira untuk kasus DBD ini apa nih yang harus diutamakan dulu, Dok? 2 produk, Dok. Ya, kalau saya Propoelik sama madu. Propoelik sama Claver Honey ya, Dok ya? Iya, Propoelik sama madu, Claver Ya. Honey. Oke, kurang lebih Propoelik dan Claver Honey, Kak Meti. Ya. Itu yang paling penting, paling membantu banget untuk masalah DBD ya, untuk masalah tadi untuk virusnya tidak terjadi sitokin juga tadi ya, Dok ya. Ya. Paling penting Propoelik dan Claver Honey. Oke. Semoga menjawab ya. Dosisnya apakah sama, Dok? Sama ya, dosisnya kurang lebih sama. Sama. Untuk orang dewasa, Propoelik 3x1 sampai 3x2. Untuk madu mungkin 2x1 sampai 3x1 iya, sendok makan bisa dan 2 kali 1 gelas air. ya, 2x1 sampai 3x1. Itu boleh dikasihkan. Atau misalnya kalau yang kemarin memang enggak tahu, saya mungkin terlalu ekstrim berarti ya, Dok. Air putih saya ganti air madu langsung. Jadi setiap haus langsung saya kasih airnya air madu. Iya. Gitu. Oke, semoga bisa terjawab ya untuk pertanyaannya dari Kak Meti. Yang lainnya lagi mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan? Wah, ini kayaknya penjelasan dari Dr. Ivan ini sudah komplit Sudah banget. jelas. Iya, jadi sudah jelas banget, makanya teman-teman ini sudah paham semua, sudah tidak ada yang ditanyakan lagi nih, Dok, kayaknya, Dok. Ya kalau sudah tidak ditanyakan lagi ya kita bisa lebih awal istirahat ya. Oke. Tapi Oke, kalau kita mau ada yang buka open mic ya boleh loh ya, silakan loh ya. boleh. Kita masih ada waktu kurang lebih 15 sampai 20 menit ya, Dok ya. Iya. Oke, mungkin Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya boleh langsung open mic juga. Apakah ada yang mau ditanyakan? Di luar DBD juga boleh. Oke, ini ada pertanyaan lagi, Dok, dari Kak Nurul Linda di Iya. Hong Kong ini. Hmm. Dokter Ivan, saya mau tanya, untuk kasus tipes yang sudah parah, ini ada customer terkendala dana juga. Nah, yang paling penting itu Ya. dikasih Propoelik dan madu, apa sama Royal Jelly Liquid, Dok? Ya, saya tetap memegang Propoelik dengan madu kalau tipes. Propoelik dengan Claver Honey ya, Dok ya? Ya, karena dua-dua penyakit itu mau DB mau tipes ada proses inflamasi, maka di situ diperlukan Propoelik ya Propoelik. untuk antiinflamasi. Kemudian sama-sama dua penyakit itu baik tipes maupun DBD butuh imunitas tubuh dan stamina yang baik. Maka Propoelik dan madu itu bisa meningkatkan stamina dengan cepat. Gitu. Oke, jadi paling penting kalau memang orangnya ada masalah dana, tetap Propoelik dan madu ya, dan Claver Honey, Kak Nurul. Semoga terjawab ya. Oh ya, semoga nggak lupa juga ini sambil saya infokan juga ya, Dok ya.
karena luar biasanya, ini tadi kalau Dr. Ivan membahas tentang luar biasa propoelik juga, DBD, dan juga beberapa kasus ini juga propoelik ini yang paling penting. Dan teman-teman jangan lupa, di bulan ini kita juga ada promo double propoelik ya. Nah, ini terutama kalau misalnya Anda punya kenalan, Anda punya customer gitu ya, yang mereka juga butuh propoelik, disarankan aja langsung bisa join member dan langsung nanti bisa tebus promo double propoeliknya. Karena khusus promo double propoelik, jadi Anda beli propoelik 1 609 nanti dapatnya langsung 2 box. Nah, itu khusus buat mereka yang baru pertama kali join ya. Jadi orang yang join di bulan Januari 2026 sampai April 2026 ini. Ya. Nah, terus tapi kalau misalnya kita yang sudah joinnya sebelum 2026 gimana? Tetap ada promo yang menarik ya untuk propoelik. Jadi setelah Anda belanja produk-produk HDI senilai minimal 800.000, Anda tidak perlu tebus propoelik dengan harga 609.000, tapi cukup dengan 299.000 aja. Anda bisa tebus propoelik. Itu buat yang kalau bergabungnya sebelum 2026. Jadi bulan ini bulan yang menarik ya untuk propoelik. Jadi kalau Anda yang butuh propoelik bisa dimanfaatkan. Oke Dok, ini ada pertanyaan lagi Dok. Dari Kak Meti lagi nih. Dok, kalau propoelik plus boleh diberikan pada usia berapa nih pada kasus tumor, Dok? Propoeliknya 3x2. Untuk konsumsinya 3x2. Ya. Mulai usia berapa, Dok? Ini yang ditanyakan usia berapa nih? Pada usia di atas 18 tahun lah. Di atas 18 tahun ya? Ya, sampai lansia itu boleh. Oke. Semoga terjawab ya, Kak Meti, untuk pertanyaannya. Kemudian ini ada pertanyaan lagi dari Kak Maria. Dok, kalau untuk masalah sinusitis, sinus nih, lebih baik itu konsumsi produk apa nih, Dok? Propoelik, royal jelly, dan madu. Propoelik 3x1 sampai 3x2. Iya. Royal jelly liquid 1x1 sampai 2x1 ya. Iya. Dan madu juga ya, Dok ya. Betul. Kalau untuk anak-anak, Dok, kalau anak-anak ya separuh dosis ya. Jadi propoeliknya boleh 3x1 ya. Kemudian royal jelly sekali aja, power honey juga sekali. Oke. Polenergy sekali, royal jelly liquid sekali, dan juga propoelik ya 3x1 kapsul. Kalau misalkan ada kasusnya ini sinusitis untuk anak-anak di bawah 12 tahun, berarti polenerginya boleh diganti dengan Q-bis berarti ya, Dok ya? Boleh. Boleh diganti dengan Q-bis. Jadi kalau untuk anak-anak yang sinusitis usia di bawah 12 tahun, propoelik tetap boleh konsumsi, kemudian royal jelly liquid juga boleh, kemudian polenerginya boleh pakai Q-bis dulu. Ya, ada vitamin khusus buat anak-anak yang untuk meningkatkan imunitas tubuh juga. Ya. Oke. Kemudian ini ada pertanyaan berikutnya lagi, Dok. Dok, kalau misalnya untuk propoelik, apakah cocok nggak ya buat orang lansia yang punya masalah sama paru-paru, Dok? Boy, sangat cocok sekali. Justru itu pada masalah bronkitis, asma, pneumonia, itu sangat membutuhkan propoelik. Sangat membantu banget ya untuk propoelik ya. Dosisnya mungkin 3x1 sampai 3x2 juga ya, Dok ya? Ya, betul. Oke, semoga terjawab ya pertanyaannya untuk propoelik yang berhubungan sama masalah paru-paru. Oke, ini juga boleh testimonial sedikit nih, Dok. Ini kasus dari saya pada saat itu yang saya kena COVID itu, kan konsultasi dengan Dr. Ivan juga itu. Ya. Jadi paru-paru saya hampir 90% itu sudah ada awan putihnya itu. Oh iya. Konsultasi dengan Dr. Ivan, akhirnya disuruh konsumsi propoelik dan
dulu ada kayaknya Propoelik Plus kalau nggak salah. Wah, Iya. langsung konsumsi 4 kapsul saya, Dok. Dan puji Tuhannya, wah itu bersih, luar biasa. Iya. Oke, mungkin ada yang lainnya lagi? Ada yang mau ditanyakan? Sudah tidak ada pertanyaan? Sudah cukup semua? Sudah, Dok. Terima kasih buat penjelasannya yang baik. Oke, thank you. Ya, sama-sama. Ya. Oke, kalau gitu, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, sepertinya penjelasan dari Dr. Ivan ini luar biasa, sudah jelas sekali. Dan mungkin teman-teman sudah mulai pinter nih, Dok, ya, karena sudah sering Iya. ikut setiap bulan acara Rabu Sehat bersama Dr. Ivan, ya, jadi sudah mulai paham nih. Jadi kasus-kasus ini konsumsinya apa, produk HDI-nya apa, gitu ya. Tuh, ini ada pertanyaan lanjutan lagi nih, Dok. Mungkin kita bahas yang terakhir, nggak apa-apa ya, Dok, ya, ini ya? Ya. Ini dari Kak Meti lagi. Ini kayaknya banyak kasus nih ya, banyak menangani kasus-kasus penyakit nih. Jadi kalau pada kasus tumor, usia misalkan anak usia 6 tahun, Dok. Ini produk apa yang disarankan? Anak usia 6 tahun kena tumor, Dok. 6 tahun. Iya. Ya, boleh Propoelik Plus atau Propoelik 6 tahun itu 2 kali 1. 2 kali 1. Kemudian madu 1 kali, 1 sendok 1 kali takar. 1. Iya. Terus kalau royal jelly-nya mungkin 1 sendok takar enggak masalah. Ya. 1 sendok takarannya ya, royal jelly liquid ya. Lalu Cubis ya. Ya. Dan konsumsi juga Cubis. Jadi saya ulangi ya, jadi Propoelik nanti boleh konsumsi 2 kali 1, jadi sehari 2 kali, sekali konsumsi 1 kapsul. Kemudian nanti royal jelly liquid boleh 1 kali 1 sendok takarannya. Kemudian nanti clover honey, itu juga boleh konsumsi 1 kali 1 sampai 2 kali 1. Dan juga Cubis, ya. Cubis boleh konsumsi 2 kali 1 tablet. Oke. Thank you, Kak Meti, sudah terjawab ya untuk pertanyaannya. Oke, Dr. Ivan, thank you untuk penjelasannya, juga untuk sharing-sharingnya, dan juga buat teman-teman semua yang sudah hadir di sesi Rabu Sehat pada pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Dr. Ivan bisa berguna buat kita semua, dan jangan ini ya, jangan kapok-kapok, jangan bosan-bosan nanti untuk setiap bulan ya bisa ketemu dengan Dr. Ivan lagi, tentunya dengan tema yang berbeda. Oke, sekali lagi terima kasih buat Dr. Ivan. Ya, terima kasih Pak Anton. Terima kasih untuk rekan-rekan semua yang sudah menyimak. Mudah-mudahan menambah wawasan dan pengetahuan kita ya. Tapi kalau ada kekurangan saya mohon maaf. Sampai jumpa di bulan depan. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di Rabu Sehat berikutnya. Selamat pagi. Iya. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi.